Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah project Java yang sudah kita buat pada IDE NetBeans untuk diubah menjadi sebuah project executable, yang artinya untuk menjalankan project tersebut kita tidak perlu menggunakan IDE NetBeans lagi. Jadi cukup klik 2 kali pada project executable tersebut. Nah, di sini sebelum kita membuat project tersebut, kita harus memiliki project Java terlebih dahulu. Di sini saya memiliki sebuah project dengan nama persewaan buku. Di sini terdiri dari ada model, ada view. Untuk view itu terdiri dari tampilan-tampilannya. Di sini ada 4 tampilan. Yang pertama adalah halaman login, kemudian ada halaman profil, kemudian ada halaman data kategori, dan yang terakhir adalah halaman data buku. Nah, untuk data-data yang ada di dalam frame ini nanti akan disimpan atau diambil dari database. Karena menggunakan database, yang mana database yang saya gunakan adalah MySQL yang terdapat di dalam SAM. Saya menggunakan SAM untuk MySQL servernya. Maka saya membutuhkan libraries untuk bisa mengkoneksikan atau menghubungkan antara Java dengan database. Di sini yang saya gunakan adalah JDBC untuk versi 5.1. Kemudian model ini adalah fungsi-fungsi yang saya gunakan untuk proses update, kemudian delete, kemudian insert dan read pada database. Langkah pertama untuk bisa membuat sebuah project itu menjadi executable adalah dengan mengatur tampilan utama atau tampilan awal ketika project itu dijalankan. Jadi kalau dilihat dari beberapa frame di sini ada 4 frame. Nah, frame yang pertama kali muncul ketika program itu saya klik adalah halaman login. Maka di sini adalah kelas persewaan buku. Nah, untuk mengaturnya itu bisa melalui klik kanan pada projectnya, kemudian set configuration, kita masuk ke customize. Nah, di sini ada main class, jadi kita bisa menentukan di sini ketika project dijalankan mana yang harus muncul pertama kali. Kalau ini defaultnya masih di data kategori, sehingga kalau saya jalankan run project, yang muncul bukan halaman login tapi halaman data kategori. Nah, jadi bukan halaman login. Nah, untuk bisa mengubah ke halaman login yang muncul pertama kali, kita bisa merubahnya di tadi ya, di set configuration, customize, atau kita bisa juga lewat properties. Di sini ada run. Nah, di sini kita rubah yang awalnya, tampilan awalnya data kategori, ini kita ubah ke persewaan buku. Ini adalah form loginnya. Kita select main class, kita simpan. Kita coba ketika kita jalankan, jadi bukan run file lagi ya, tapi run project. Maka yang muncul adalah halaman login. Jadi nanti ketika sudah kita buat halaman login sebagai main class, maka ketika sudah menjadi .executable, ketika project itu saya jalankan, yang muncul pertama kali adalah halaman login. Setelah kita selesai mengatur tampilan awal yang akan muncul ketika project dijalankan, langkah berikutnya adalah kita mengatur packaging library-nya. Jadi kalau dilihat di sini kita ada penggunaan library. Nah, library yang kita masukkan secara eksternal artinya kita masukkan sendiri. Kalau JDK ini sudah memang bawaan dari yang sudah kita install di awal. Nah, MySQL JDBC ini adalah tambahan library yang saya tambahkan sendiri supaya bisa menghubungkan project saya ke database. Karena ada tambahan library, maka sebelum melakukan build program atau menciptakan .jar atau .executable tadi, kita harus mengeset dulu prosedur-prosedur atau bagian yang bisa mengikutkan library eksternal.
supaya library yang sudah kita masukkan secara eksternal itu tadi tetap ikut ketika menjadi project executable. Kita bisa lewat properties, yaitu klik kanan pada projectnya, kemudian masuk di properties. Di sini ada build, kemudian di bagian packaging. Nah, karena ada libraries memang yang kita gunakan, jadi pastikan untuk copy dependent librariesnya tersentang. Maka nanti ketika generate belajarnya, disitu akan ada folder library yang berisi library-library yang kita gunakan. Nah, kalau seandainya ini tidak dilakukan, maka library eksternal tadi tidak akan diekspor jadi satu folder dengan file atau project executable. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah setting tampilan awal selesai, kemudian include library dependency-nya juga sudah selesai, langkah berikutnya kita bisa langsung membuat .executable-nya dengan cara klik run, kemudian build project. Pastikan project yang dituju benar, yaitu persewaan buku. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah create dalam artian sudah membuat .jar untuk project ini. Nah, posisinya itu ada di ini ya, user dokumen netbin project persewaan buku disk. Jadi .jar yang sudah kita bangun tadi berada di folder disk. Nah, di sini kita cari sesuai lokasinya. Jadi di user, kemudian ada dokumen. Di sini ada netbin project, ada persewaan buku. Nah, di sini ada folder disk. Nah, folder ini yang nantinya akan kita sebarkan. Di dalam folder ini harusnya ada dua file. File yang pertama adalah .jar atau project executable. Kemudian file yang kedua adalah library-library yang dimasukkan di dalam folder libraries. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi satu folder ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk lib ini adalah dependent libraries yang sudah kita centang tadi. Karena saya menggunakan MySQL JDBC-nya, maka akan diekspor ke sini. Jadi di dalamnya ada librariesnya. Nah, file ini silahkan di copy, kita pindah ke folder yang lain. Misalkan di sini kita ganti judulnya dengan persewaan buku. Nah, untuk menjalankan kita tidak perlu lagi lewat sini. Ini kita close. Maka untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat melalui IDE NetBeans tadi, kita tidak perlu menggunakan IDE NetBeans lagi, tapi cukup klik 2 kali di sini. Jadi ketika saya menjalankan ini, nah dia akan langsung muncul di halaman login. Kita coba untuk login terlebih dahulu, apakah jar ini memang sudah terhubung dengan database atau belum. Nah, ternyata bisa. Di sini ada halaman profil, kemudian untuk data kategori juga bisa, kemudian untuk data buku juga bisa. Terkadang memang untuk membuat jar itu ada kendala, dalam artian mungkin tidak berhasil. Nah, ini saya contohkan ya, saya menggunakan project yang sama sebenarnya, tapi ini saya rubah nama projectnya. Jadi namanya adalah persewaan. Di sini ada 5 view. Jadi kalau tadi hanya 4, ini ada view data anggota. Nanti sama, artinya nanti ketika project dijalankan yang tampil adalah halaman loginnya. Perbedaan dengan project sebelumnya, saya menggunakan konektor Java MySQL-nya yang terbaru, yaitu versi 8. Kita akan mencoba apabila gagal dalam membuat .jar. Jadi di sini misalkan saya ingin membuat executable dari aplikasi persewaan. Caranya sama, kita setting dulu halaman awalnya. Nah, untuk setting kita bisa melalui properties,
kemudian run. Nah di sini yang kita gunakan nanti adalah halaman login. Halaman login adalah di persewaan buku. Nah kemudian yang kedua itu di packagingnya, sama copy dependent librariesnya harus tercentang karena di sini saya menggunakan libraries eksternal. Kemudian kita klik OK. Kita coba jalankan dulu untuk memastikan bahwa ketika project dijalankan yang pertama kali muncul adalah halaman loginnya. Ini sudah benar, kita coba untuk login. Oke, berhasil ya. Kita coba untuk membuat executable atau the jar dari project ini. Untuk membuat executable caranya sama, kita coba build project dulu. Nah ini kita sudah build, kita coba cek apakah di foldernya tadi ya, kita kan nyimpennya tetap sama ya, jadi posisinya berada di disk. Kita coba buka di dokumen Netpin project untuk yang persewaan. Nah di sini ada folder disk dan ternyata ada kegagalan di sini. Seharusnya library eksternal itu masuk, tapi ternyata tidak. Jadi di sini kalau kita klik memang tampil, kita coba ya, karena tidak ada library Java MySQL sehingga dia tidak ada konektor penghubung antara Java dengan database-nya. Nah ini seolah-olah kita tunggu beberapa saat tidak terjadi apa-apa karena memang terjadi kegagalan. Nah untuk mengatasi yang seperti ini, ciri khasnya memang kalau gagal tidak ada folder lib di sini. Nah solusinya bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik executable yang sudah kita buat? Ini dikarenakan karena folder library untuk library eksternal yaitu MySQL konektornya tidak tercreate atau tidak terbentuk di sini, sehingga tidak bisa menghubungkan project Java saya dengan database. Nah solusinya adalah kita harus menambahkan folder lib di sini. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus merubah manifestnya. Jadi kita tambahkan untuk mengetahui bahwa ada file eksternal yang digunakan untuk membantu file jar kita supaya terhubung dengan database. Manifest itu posisinya, kalau biasanya kita membuat project itu yang tampil di sini adalah project. Nah manifest itu di bagian file. Silakan dibuka di file. Nah di sini ada persewaan, di bagian bawah itu ada manifest. Nah kita masukkan di sini. Di bagian paling bawah kita tambahkan library konektor yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan jar ke database. Jadi tambahkan kelas tab. Nah untuk konektor yang saya gunakan di project adalah MySQL konektor Java 8. Nah ini harus sama. Kemudian posisinya kalau bisa untuk lokasi konektornya itu kita samakan seperti contoh yang pertama. Jadi posisinya berada di folder lib dan nama filenya adalah sesuai file yang kita gunakan di sini, yaitu MySQL konektor Java 8.9. Itu ya. Maka di sini kita letakkan filenya di folder lib dengan nama, kita bisa pakai, ini saya copy karena saya pakai yang ini. Jangan lupa ekstensinya adalah the jar. Setelah itu kita simpan. Nah karena ada perubahan di manifestnya, maka kita harus rebuild, jadi dibuild ulang. Nah
yang kita gunakan adalah clean and build, artinya kita membersihkan build yang pertama dan merubah dari build yang pertama sehingga akan digantikan dengan hasil build yang kedua, yaitu yang setelah saya rubah bagian manifestnya. Jadi kita clean and build. Nah, ini sudah selesai. Kemudian setelah selesai melakukan clean and build atau kita sudah selesai melakukan build untuk jarnya, langkah berikutnya adalah kita membuat folder lib yang mana isinya adalah MySQL connector ini. Jadi di dalam persewaan ini ya, di dalam folder disk di sini kita tambahkan sebuah folder lib, kemudian kita masukkan konektor Java-nya. Nah, ini juga harus sama persis dengan yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kita coba copy filenya, kita pindah ke folder lain. Di sini ada persewaan. Nah, kita coba klik persewaan dan kita coba login. Berhasil. Jadi kalau seandainya Anda melakukan build tapi ternyata library eksternal yang Anda gunakan tidak masuk, maka silahkan tambahkan di bagian manifestnya, kemudian tambahkan juga di bagian folder disknya, kemudian berikan nama foldernya adalah lib dan masukkan semua library eksternal yang Anda gunakan ke dalam folder library. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.